Switzerland atau Swiss dikenal sebagai negara dengan keindahan alam yang mirip negeri dongeng. Swiss dikenal karena pemandangan alamnya yang menakjubkan, dengan pegunungan Alpen yang membentang di sebagian besar negara ini. Secara geografis, Swiss terletak di Eropa Tengah dan berbatasan langsung dengan Prancis, Italia, Jerman, Liechtenstein, dan Austria. Selain itu, Swiss juga dikenal atas beberapa keunggulan, termasuk reputasinya sebagai salah satu negara paling bersih, aman, dan indah di dunia. Swiss merupakan salah satu negara teraman di dunia. Tingkat kejahatan di negara ini sangat rendah. Walau faktanya Swiss merupakan salah satu negara dengan tingkat kepemilikan senjata tertinggi, tingkat pembunuhan secara keseluruhan di negara ini hampir nol. Dan terlebih lagi, masyarakat Swiss dinobatkan sebagai orang paling bahagia di dunia setelah Denmark dan Finlandia. Menurut World Health Organization atau WHO, Swiss merupakan negara sehat dengan tingkat obesitas terendah di Eropa. Hanya sekitar 10% penduduk Swiss yang mengalami obesitas, dibandingkan dengan rata-rata penduduk Eropa yang berjumlah sekitar 23%. Hal ini disebabkan karena pola makan masyarakat Swiss yang kaya akan buah-buahan, sayuran, produk susu, dan biji-bijian, serta rendah makanan olahan dan tambahan gula. Masyarakat Swiss juga melakukan gaya hidup aktif, banyak aktivitas di luar ruangan dan olahraga, seperti dilansir Global Admission. Swiss juga dengan bangga mengklaim persentase penduduk berusia di atas 100 tahun tertinggi di Eropa. Menurut World Health Statistic tahun 2015, peringkat Swiss berada tepat di belakang Jepang dengan rata-rata harapan hidup 83 tahun. Angka harapan hidup yang tinggi ini kemungkinan sebagian besar dipengaruhi oleh kebersihan udara, banyaknya jalur pejalan kaki, dan ketersediaan layanan kesehatan berkualitas tinggi, seperti dilansir Alpenwild. Ada terowongan di Swiss yang dinamakan terowongan Gotthard. Terowongan ini merupakan yang terpanjang di dunia, berukuran 57 km atau 7 km lebih panjang dari terowongan Channel antara Inggris dan Prancis. Butuh 17 tahun untuk menyelesaikannya. Tujuan utama terowongan pangkalan Gotthard adalah untuk meningkatkan kapasitas transportasi lokal melalui penghalang alpin. Swiss memiliki stasiun kereta api tertinggi di seluruh Eropa. Berada di Berners-Alp, stasiun kereta api bawah tanah Jungfraujoch berdiri 3.454 meter di atas permukaan laut. Stasiun kereta api ini tidak hanya menempati peringkat tertinggi di Swiss, tapi di seluruh Eropa. Stasiun kereta api Jungfraujoch terletak dekat dengan puncak 3 gunung, yaitu Eiger, Mönch, dan Jungfrau. Hari Minggu di Swiss berarti tidak boleh memotong rumput halaman, menggantung cucian di luar, memalu, atau apapun yang dapat mengganggu ketenangan tetangga. Bekerja pada hari Minggu tidak disukai, jadi permalas-malasan saja. Tutup pintu, baca buku, atau nikmatin hari yang tenang bersama teman-teman dan keluarga. Menurut hukum Swiss, orang tua dari anak yang baru lahir tidak dapat memberikan nama tertentu kepada anak mereka. Undang-undang menyatakan bahwa nama-nama bayi ini harus disetujui terlebih dahulu sebelum dicatat pada dokumen resmi seperti akte kelahiran anak. Berdasarkan undang-undang, pemerintah Swiss dapat menolak nama bayi yang berbahaya atau menyinggung. Nama-nama bayi ini juga harus dilihat sesuai dengan jenis kelamin anak masing-masing dan tidak boleh dinamai merek terkenal, karakter jahat dalam teks agama, serta tempat dan landmark terkenal.
Swiss telah menjaga kebijakan netralitas dan tidak terlibat dalam konflik bersenjata atau perang sejak tahun 1815. Mereka juga menjadi tuan rumah banyak organisasi internasional. Markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB terletak di Jenewa, Swiss. Sebagai bagian dari strategi pertahanan negara, setiap titik akses utama di Swiss diatur sedemikian rupa untuk meledak jika terjadi serangan dari musuh asing. Terletak di lebih dari 3.000 lokasi berbeda di seluruh negeri, mekanisme pertahanan ini akan menghancurkan setiap jalan utama, rel kereta api, dan jembatan di Swiss setelah dipicu. Selain itu, ledakan akan menutup terowongan gunung untuk bertindak sebagai pelindungan nuklir dari serangan udara. Swiss adalah negara yang punya obsesi dengan ketepatan waktu. Terlambat dalam hitungan 1 menit tidak ditolerir. Inilah kenapa Swiss dikenal sebagai produksi jam tangannya. Dan Swiss dikenal sebagai produsen jam tangan terbaik di dunia. Merek terkenal seperti Rolex, Patek Philippe, dan Tag Heuer berasal dari sana. Di Swiss terdapat 7.000 danau yang sering dijadikan tempat berenang atau berjemur menikmati matahari. Sebagian besar air di danau negara Swiss juga jernih, hingga dasarnya danau terlihat dengan mata telanjang. Danau terbesar yang ada di Swiss adalah Danau Jenewa dengan luas 580 km persegi. Uniknya, danau tersebut berada di antara Swiss dan Prancis. Di Prancis sendiri, Danau Jenewa dinamakan Lac Léman. Swiss adalah tanah kelahiran Palang Merah Dunia atau Committee of the Red Cross. Inilah alasannya logo Palang Merah identik dengan bendera nasional Swiss yang berbentuk tanda silang. Logo Palang Merah digambarkan sebagai kebalikan dari bendera Swiss. Ini sebagai penghargaan pada negara Swiss, di mana sebagai penyelenggara konferensi internasional pertama di Jenewa pada tahun 1863, dan juga penghormatan pada Henry Dunant, perintis Palang Merah yang juga berasal dari Swiss. Seperti yang sudah diutarakan di atas, Swiss terkenal dengan pegunungan Alpen sebagai destinasi wisata. Tapi ternyata, pegunungan ini membentang dari negara Austria, Slovenia, Italia, Swiss, Liechtenstein, Jerman, hingga Prancis. Di Swiss sendiri, bagian pegunungan Alpen tidak sampai 15% dari keseluruhannya. Entah mengapa mayoritas menganggap pegunungan Alpen hanya berasal dari Swiss. Berbatasan langsung dengan negara Eropa lain dan banyaknya imigran yang datang, membuat Swiss terbiasa dengan berbagai bahasa. Terdapat 4 bahasa resmi di Swiss, yaitu Jerman, Prancis, Italia, dan sedikit Romans. Bahasa Jerman mendominasi penggunaan bahasa di Swiss dengan persentase 64%. Swiss memiliki peraturan lalu lintas yang ketat. Misalnya, pengemudi harus membersihkan salju dari mobil mereka sebelum berkendara, dan larangan suara klakson diberlakukan di malam hari di beberapa kota.